Nomor satu, Anda adalah orang yang berperan cukup penting di desa. Setiap kegiatan desa Anda selalu berkontribusi dan melaksanakan tugas dengan baik. Suatu ketika tetangga Anda direkrut menjadi pegawai di desa. Anda merasa hal tersebut tidak adil karena Anda yang banyak berkontribusi tetapi justru tetangga yang direkrut menjadi pegawai di desa. Menghadapi situasi tersebut, sikap Anda: A. Tetap berkontribusi, berpartisipasi, serta giat belajar karena masih ada kesempatan berikutnya. B. Mungkin saja tetangga saya lebih berkompeten dari saya. C. Tetap saja hal itu tidak adil untuk saya. D. Bisa jadi tetangga saya masuk melalui jalur orang dalam pembahasan. Aspek yang diukur melalui soal ini adalah aspek orientasi pada hasil. Sebagai warga yang baik, Anda sebaiknya fokus pada peningkatan diri Anda. Ketika ada tetangga yang mendapatkan pekerjaan, berpikirlah bahwa kapasitas Anda belum cukup. Sehingga baiknya Anda tetap berkontribusi seperti sebelumnya, disertai dengan peningkatan diri. Jadi, fokuslah terhadap peningkatan hasil kinerja Anda dan hindari sikap gegabah dan kekanak-kanakan. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Tetap berkontribusi, berpartisipasi, serta giat belajar karena masih ada kesempatan berikutnya. Nomor 2, Anda adalah mentor dalam suatu pelatihan. Saat penugasan untuk mengerjakan pretest dan posttest ternyata nilai yang diperoleh peserta masih rendah. Tindakan Anda menghadapi fenomena tersebut adalah: A. Mengevaluasi dan memperbaiki agar di pertemuan berikutnya mendapat hasil optimal. B. Mungkin saja yang saya lakukan belum cukup baik dan dimengerti oleh para peserta. C. Pasti peserta tidak bersungguh-sungguh dalam menyimak materi saya. D. Meminta panitia agar ada konsekuensi jika hasil yang dicapai belum sesuai dengan target pembahasan. Aspek yang diukur melalui soal ini adalah aspek orientasi pada hasil. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari masalah yang ditimbulkan. Maka dari itu, yang terpenting adalah melakukan dengan sebaik-baiknya. Jika masih belum maksimal, bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa memperbaiki dan hasil yang didapat juga memuaskan. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Mengevaluasi dan memperbaiki agar di pertemuan berikutnya mendapat hasil optimal. Nomor 3, restoran tempat Anda bekerja selalu ramai setiap harinya. Saat Anda sedang melayani pembeli, ada pembeli yang mengeluh karena makanan yang beliau makan sepertinya kurang matang. Hal tersebut terbukti dari sayuran yang masih sangat keras. Pembeli tersebut tidak terima. Sikap Anda dalam menanganinya: A. Pembeli lain masih banyak jadi kehilangan satu pembeli tidak masalah. B. Menyuruhnya untuk memaklumi karena restoran memang sedang ramai. C. Memberikan kompensasi berupa diskon ketika beliau datang ke restoran. D. Meminta maaf atas keteledoran dan menggantinya dengan makanan yang baru. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek pelayanan publik, tingkat keterampilan dalam melayani pelanggan. Pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda adalah petugas yang terampil dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Meminta maaf atas keteledoran dan menggantinya dengan makanan yang baru. Nomor 4, rekan Anda akan menyelenggarakan pertunjukan budaya di desa Anda. Beliau bercerita bahwa belum mendapat izin dari kepala desa dikarenakan pertunjukan budaya tersebut masih asing dan menurut beliau perlu dibicarakan lagi. Tindakan Anda sebagai warga desa tersebut: A.
Mendiamkan hal tersebut karena urusan saya. B. Memprovokasi warga lain karena memang pertunjukan itu bisa mengancam budaya daerah. C. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat-pejabat di desa maupun kecamatan. D. Meminta bantuan kepada pihak lain yang lebih paham mengenai permasalahan tersebut. E. Menjadi mediator serta mendiskusikan secara detail perihal acara yang akan digelar pembahasan. Permasalahan di atas digunakan untuk mengukur sikap empati seseorang di lingkungan masyarakat. Sikap empati menunjukkan bagaimana kepedulian serta kedewasaan Anda terhadap lingkungan sekitar ketika lingkungan sekitar Anda terdapat permasalahan. Pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Menjadi mediator serta mendiskusikan secara detail perihal acara yang akan digelar. Nomor 5. Perbedaan ide dan pendapat memang lumrah terjadi dimanapun dan kapanpun. Jika suatu ketika saat rapat kemudian pendapat Anda mendapat penolakan dari karyawan Anda, maka hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima pendapat karyawan demi kemajuan perusahaan. B. Menerima sepenuhnya keputusan rapat. C. Keputusan rapat bisa berubah sewaktu-waktu dan saya harap pendapat saya bisa dipertimbangkan. D. Menerima pendapat karyawan sepenuh hati, ia tidak kecewa. E. Menerima keputusan yang diambil berdasarkan ide karyawan namun saya tetap kritis pembahasan. Aspek yang diukur dalam permasalahan di atas adalah aspek empati. Soal ini bertujuan untuk mengukur tingkat empati Anda terhadap manusia lainnya yang tidak sesuai dengan kemauan Anda. Empati dapat dikatakan sebagai kematangan pendewasaan seseorang dalam menghadapi suatu masalah sosial dengan orang lain. Maka dari itu, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda merupakan individu yang memiliki kepekaan sosial, dapat memaafkan sesama manusia, serta memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Menerima sepenuhnya keputusan rapat. Nomor 6. Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia tidak bisa diprediksi kedatangannya. Tetangga Anda mengalami musibah yakni kecelakaan. Anak dari korban kecelakaan merupakan siswa di sekolah Anda. Sikap Anda: A. Langsung menggalang dana agar meringankan beban dari korban. B. Menyadarkan siswa dan orang tuanya bahwa musibah bisa menimpa siapapun dan kapanpun. C. Berkoordinasi dengan pihak sekolah agar melakukan membantu korban karena anaknya merupakan warga sekolah. D. Menyarankan anak tersebut untuk sementara waktu tidak usah sekolah terlebih dahulu. E. Memotivasi langsung anak tersebut dan menggalang bantuan untuk keluarganya. Pembahasan aspek yang diukur dalam soal di atas adalah aspek empati dalam kehidupan sehari-hari. Empati berasal dari kata empatheia yang berarti ikut merasakan. Tidak hanya sekedar merasakan, tetapi juga ikut serta melakukan sebagai bentuk rasa iba terhadap keadaan orang lain. Maka dari itu, dalam hal ini pilihlah jawaban yang mana seolah-olah Anda juga ikut merasakan dan meringankan beban orang lain dan menunjukkan bahwa Anda memiliki empati yang tinggi. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Memotivasi langsung anak tersebut dan menggalang bantuan untuk keluarganya. Nomor 7. Saat ini toko Anda sangat ramai. Ada salah satu pembeli yang komplain karena barang yang dibeli hanya satu tetapi di nota pembelian tertulis 2 buah. Sebagai pemilik toko tersebut, apa tindakan Anda? A. Menanyakan permasalahan secara detail kepada pembeli dan karyawan. B. Menemui karyawan untuk mengonfirmasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Mempertemukan karyawan dan pembeli untuk menyelesaikan masalah. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek empati Anda terhadap karyawan. Empati merupakan sikap seolah-olah dapat merasakan kesulitan yang dialami orang lain. Rasa empati dapat ditunjukkan dengan sikap peduli terhadap karyawan yang sedang mengalami masalah.
Pilihlah jawaban yang menunjukkan diri Anda memiliki kepedulian dan empati yang tinggi terhadap karyawan Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Menemui karyawan untuk mengonfirmasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nomor 8. Tetangga Anda sangat susah ketika diajak kegiatan di desa. Berbagai alasan muncul agar mereka tidak mengikuti kegiatan apapun. Para warga tahu bahwa alasan tersebut hanya dibuat-buat saja tanpa ada kebenaran di dalamnya. Sikap Anda: A. Membiarkannya karena jika ditindak malah akan menimbulkan masalah baru. B. Saya akan mendatanginya dan menginterogasi penyebab tidak mau datang di setiap kegiatan. C. Saya akan menanyakan kepada warga mengenai alasan sebenarnya yang membuat mereka tidak mau mengikuti kegiatan. D. Meminta bantuan ketua RT untuk menanyakan kepada mereka. E. Berasumsi bahwa sebenarnya alasan yang mereka buat benar adanya dan lain waktu bisa mengikuti kegiatan pembahasan. Aspek yang diukur melalui soal di atas adalah aspek kemampuan berhubungan sosial. Hubungan sosial yang baik akan membangun iklim yang baik pula. Perlu adanya komunikasi yang baik dengan orang lain agar tidak terjadi prasangka buruk. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Meminta bantuan ketua RT untuk menanyakan kepada mereka.